dari BNPB sendiri dengan Pak Kepala BNPB menyampaikan bantuan sebesar 4 miliar untuk seluruh provinsi Sulawesi Barat. Ya, intinya 2 miliar untuk provinsi, 1 miliar untuk Majene, dan 1 miliar untuk Mamuju. Diharapkan dalam proses ini dana itu dimanfaatkan untuk tanggap darurat. Dan jadi logistik terus disampaikan tidak hanya dari Jakarta, tapi dari wilayah-wilayah lain juga berdatangan. Dan sementara ini belum ada informasi kalau bandaranya tidak berfungsi, jadi masih berfungsi terus untuk di Mamuju itu. Jadi Hercules terbang terus, kita kirim. Bahkan juga bantuan Presiden saya rasa juga sudah sampai untuk sembako. Nanti tolong teman dari TNI juga ada, dari Panglima TNI juga memberikan bantuan. Saya rasa banyak sekali yang sudah dilakukan. Jadi yang penting adalah sekarang masyarakat harus dalam kondisi sehat, kemudian jangan sampai kelaparan, itu yang kita jaga, dan harapannya nanti bisa berfungsi dengan baik dengan distribusi yang lebih baik. Pemirsa, bencana alam beruntun terjadi di tanah air, mulai dari gempa, longsor, banjir, dan juga erupsi gunung berapi. Untuk gempa di Majene dan Mamuju tercatat 73 orang meninggal dunia. Sementara di Sumedang, 32 orang meninggal dunia akibat tertimbun longsor dan 8 orang masih dicari. Adapun banjir dan longsor di Manado menyebabkan 5 orang tewas dan ratusan penduduk mengungsi. Banjir terbesar terjadi di Kalimantan Selatan. Akibatnya 27.000 rumah terendam dan 110.000 warga mengungsi. Belum lagi erupsi yang terjadi di Gunung Semeru dan Merapi. Ya, lalu bagaimana kemudian penanggulangan bencana beruntun ini agar kemudian penduduk yang tertimpa bencana tidak semakin menderita? Nah, untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada sejumlah narasumber, ada Direktur Kesiapsiagaan Basarnas, ada Pak Didi Hamzar, ada Kepala Basarnas Jawa Barat Pak Deden Ridwansyah, dan juga Kepala Kantor Pencarian dan juga Pertolongan Banjarmasin Bapak Sunarto. Selamat sore Bapak-bapak, Assalamualaikum. Selamat sore, waalaikumsalam. Baik, saya ingin ke Sulawesi Barat dulu. Di Majene ada Bapak Didi Hamzar. Pak Didi, Anda tentunya memantau di sana perkembangannya. Ada sejumlah informasi yang mengatakan sudah 73 korban yang ditemukan. Dan juga sebelumnya ditemukan baru 68 sebenarnya. Sebenarnya sejauh ini sudah sampai mana penemuan korban? Selamat malam buat semuanya. Kami laporkan hasil operasi SAR yang sudah dilaksanakan oleh SAR Mission Koordinator untuk gempa Mamuju. Update data sampai pukul 18.00 local time itu setelah disinkronkan data baik dari hasil atau penemuan korban di Mamuju maupun di Majene telah terkumpul 77 korban. Baik. Pak Didi. Baik. Ya, artinya informasi terbaru 77 tewas ini dengan terperinci berapa orang yang di Majene, kemudian berapa orang yang di Mamuju, Pak? Tadi kami ulang, untuk hasil pencarian dan evakuasi di Mamuju telah ditemukan 66 korban dalam kondisi meninggal dunia dan 11 orang di Majene dengan kondisi meninggal dunia, sehingga total hasil operasi SAR sampai pukul 18.00 waktu kita ya, waktu Mamuju, waktu itu sebanyak 77 korban. Iya. Ini hasil yang sudah dikoordinasikan, disinkronkan dengan potensi SAR yang sama-sama membantu. Ada korban yang memang langsung dievakuasi oleh tim Basarnas, ada juga korban yang memang langsung dievakuasi oleh keluarga korban sendiri, dari pihak rumah sakit, dari kepolisian yang sudah kita verifikasi dan kita yakini kebenarannya. Demikian. Pak Didi. Dan data ini akan kami laporkan kepada, sebentar Pak, data ini
Nanti akan kita satukan, akan kita lapor kepada posko induk di IC supaya menjadi satu data yang bisa diyakini kebenaran. Terima kasih. Ya, Pak Didi, mohon maaf. Untuk teknis pencarian kan Basarnas ini mencari berdasarkan laporan begitu ya. Di daerah sini ada yang tertimbun begitu. Apakah kemudian masih ada laporan-laporan dari pihak keluarga atau kerabat yang masih menunjukkan ada lokasi yang ada orang yang tertimbun di dalamnya? Benar sekali, jadi untuk operisar kita melakukan pencarian berdasarkan informasi dalam bentuk data atau laporan dari masyarakat tentang mungkin ada keluarganya yang hilang pada saat kejadian. Jadi kami sampaikan sampai dengan kami laporkan ini tidak ada lagi penambahan laporan tentang ada warga yang hilang baik yang dari Mamuju maupun yang dari Majene. Dan hari ini hampir semua lokasi yang ada itu setelah disapu oleh tim dan akan kami tingkatkan untuk efektivitas penyapuan dan tetap juga kita berkoordinasi dengan potensi yang membantu ya, karena kami laporkan Basarnas dibantu oleh potensi sebanyak 543 orang dari berbagai potensi juga kita dibantu dengan TNI Polri ya, sehingga kekuatan untuk pencarian pertolongan ini sudah cukup memadai di lapangan demikian. Baik, selanjutnya kita ke Pak Deden Ridwansyah, Kepala Basarnas Jawa Barat untuk mengupdate bagaimana dengan proses pencarian terhadap 8 orang yang tertimbun longsor di Sumedang. Tapi dijawabnya nanti Pak, usai jeda Kabar Petang segera kembali. Anda kembali di Kabar Petang, kita lanjutkan dialog pemirsa. Saatnya kita bergabung dengan Kepala Basarnas Jawa Barat, Bapak Deden Ridwansyah. Pak Deden, sejauh ini bagaimana dengan proses evakuasi terhadap 8 orang korban yang dinyatakan masih tertimbun longsor di Sumedang? Baik Mbak Fira, jadi hari ini adalah hari ke-9 ya. Tadi kita mulai dari 07.30. Diawali pencarian itu dengan menggunakan K9 ya dari Polda Jabar. Setelah itu kami masuk untuk melakukan proses pencarian. Pencarian hari ini kita menggunakan 4 alat berat ya. Dengan sasaran ada di sektor 1 dan sektor 2. Nah, untuk hari ini 3 korban berhasil dievakuasi di sektor 1. Dan kemudian setelah ada penemuan 3 korban, maka konsentrasi kami adalah bagaimana pencarian terhadap 8 korban itu di sektor 1. Dan sampai dengan 17.30 pencarian masih tetap kita lakukan dan sampai sejauh ini hasil masih nihil seperti itu. Apakah ada tenggat waktu Pak untuk 8 orang ini Pak dalam pencariannya? Ya, ini sudah hari ke-9 ya. Sesuai dengan SOP pencarian ini kita laksanakan 7 hari. Kemudian kita usulkan penambahan hari dan ini adalah penambahan 3 hari pertama. Untuk selanjutnya besok hari Senin adalah hari ke-10 dan tentunya setelah itu kami akan evaluasi dan kami akan ajukan untuk penambahan waktu untuk pencarian. Iya, Pak Deden, apa saja yang menjadi kendala dalam proses pencarian korban ini? Ya, di belakang ini adalah lokasi longsoran ya. Dari awal kendala yang kami hadapi adalah faktor cuaca. Kemudian adalah di atas sisa dari longsoran itu masih ada retakan atau patahan yang sangat berpotensi untuk menimbulkan longsoran baru. Oleh sebab itu pencarian kami lakukan dengan sangat hati-hati mengedepankan SOP dan tentunya keselamatan bersama secara gabungan untuk melakukan pencarian ini. Kemudian setelah itu kendala yang kedua adalah material longsoran. Ya, karena space kecil sehingga untuk membuang longsoran ini sangat sulit. Sehingga pada saat di awal kami hanya menggunakan 2 alat berat karena memang lokasinya sempit. Kemudian untuk membuang longsoran dari hasil penyisiran alat berat ini sangat sulit. Dan alhamdulillah saat ini sudah terbuka beberapa unit rumah yang tadinya berdiri sudah kita robohkan sehingga itu bisa membantu kami untuk membuang material seperti itu. Pak Deden, dari analisa tim di lapangan, sebenarnya faktor apa yang menyebabkan terjadinya longsor yang begitu besar ini, dan juga apakah bisa saja kemungkinan terjadi di lokasi lain begitu?
Ya, sejauh ini sih kami belum menganalisa ya, karena pada saat kejadian longsoran pertama itu kami dapat informasi ada 8 korban dan kami langsung bersama-sama dengan unsur TNI dan Polri serta rekan-rekan yang tergabung dalam FKP 3 untuk melakukan asesmen. Nah, pada saat asesmen itulah pukul 19.30 longsor kedua terjadi yang menimbulkan memang jumlah korban banyak di situ. Karena kalau di longsoran pertama adalah hanya 8. Ya, jadi analisa kami sejauh ini belum mengarah ke sana karena konsentrasi kami bagaimana kami bisa menemukan korban-korban yang menjadi diakibatkan oleh bencana tanah longsor ini. Iya, untuk total korban yang saat ini sudah berada di posko pengungsian ada berapa, Pak? Ya, sebut korban dari bencana ini sendiri adalah 65 orang ya, yang mana 25 itu selamat, dua-duanya mengalami 22 orang mengalami luka ringan dan 3 mengalami luka berat. Kemudian untuk korban yang meninggal dunia yang kita cari dari itu sebanyak 32 yang sudah ditemukan dan sisanya 8 orang masih terus kami lakukan pencarian. Baik, tetap sehat ya Pak di sana dan juga bisa segera ketemu untuk yang 8 orang sisanya ini. Dan sekarang saya ingin beralih ya. Baik, tadi gempa sudah, lalu longsor sudah, dan ini ada juga banjir yang juga terjadi di Kalimantan Selatan. Saya ingin menyapa Bapak Sunarto, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin. Pak Sunarto, informasinya sejauh ini seperti apa perkembangan terbaru, berapa banyak penduduk yang terdampak dari banjir besar ini, Pak? Baik, selamat sore. Kami informasikan bahwa banjir ini sudah terjadi mulai dari tanggal 11 hingga saat ini. Dan ada beberapa daerah yang terdampak cukup parah, artinya cukup tinggi genangan airnya. Yaitu terdapat di 4 kabupaten. Yang pertama Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, kemudian Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan terakhir itu Kabupaten Tabalong. Kemudian dari keempat ini atau dari banjir selama ini memang tahun ini banjir kali ini yang memang sangat dirasakan terasa sekali karena genangan air sangat tinggi. Kemudian perkembangan pelaksanaan evakuasi saat ini masih berlangsung di beberapa titik yang mungkin memang sangat sulit dijangkau, dan untuk menjangkau ke lokasi-lokasi yang terisolir itu hanya bisa menggunakan perahu karet atau perahu-perahu yang dimiliki oleh masyarakat. Iya. Dan saat ini tim kami masih ada di lokasi di daerah Kabupaten Banjar, yaitu tepatnya di Sungai Tabuk, Martapura Barat. Iya, wilayah mana saja Pak yang terisolir ataupun terisolasi? Banyak sekali yang terisolasi untuk saat ini, dan beberapa warga sudah kami ungsikan mulai dari tanggal 12 hingga saat ini. Dan saat ini tim kami masih menjangkau di daerah Kabupaten Banjar. Dan Kabupaten Banjar ini hingga saat ini air tidak surut, artinya tidak masih terdapat genangan antara 1 hingga 1,5 hingga 2 meter. Di daerah-daerah tertentu agak tinggi sampai 2 meter. Dan daerah-daerah yang tergenang tinggi, beberapa masyarakat masih terdapat di sana untuk selanjutnya akan dievakuasi. Karena luasnya wilayah banjir ini sehingga memang agak lambat dalam memberikan mengevakuasi karena sangat banyak dan luasnya dampak yang diakibatkan dari banjir ini. Ada total berapa Pak jumlah korban banjir ini secara keseluruhan? Untuk korban banjir bahwa yang telah dievakuasi, ya ini yang untuk evakuasi itu ada yang evakuasi mandiri. Jadi ada yang evakuasi mandiri itu langsung pergi meninggalkan rumahnya menuju tempat pengungsian.
Dan yang kami lakukan evakuasi secara menggunakan atau tim Basarnas dibantu dengan bersama-sama dengan TNI, Polri, dan relawan potensi SAR dan masyarakat yang tidak terdampak ikut membantu dalam proses evakuasi. Saat ini yang kami evakuasi sudah 7.450. Namun yang mengungsi sudah lebih dari 40.000 untuk yang pengungsi. Ini adalah dari beberapa kabupaten saja, 4 kabupaten. Baik. Terima kasih Pak Sunarto. Kita harapkan banjir segera surut di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Saya ingin kembali ke Pak Didi selaku Direktur Kesiapsiagaan Basarnas yang berada di Mamuju, Sulawesi Barat. Pak Didi, di belakang Anda sudah gelap dan diinformasikan dari pihak BNPB juga pasokan listrik baru sebagian yang bisa menyala. Apakah ini menjadi kendala bagi tim Basarnas untuk dalam mencari, apalagi yang dibutuhkan selain pasokan listrik tentunya memadai? Untuk kondisi di posko gabungan, kita sudah disupport oleh genset, jadi untuk kebutuhan operasional posko itu tidak ada masalah. Hanya memang untuk operasi penyisiran malam hari itu kita hentikan terkait dengan penerangan karena akan menambah risiko petugas, ya, karena yang kita hadapi ini kan ada pecahan-pecahan material dari beton konkrit ya. Ada bangunan 5 lantai yang runtuh jadi satu seperti pancake. Dan ini akan membahayakan apabila kita lakukan dengan penerangan yang terbatas. Apalagi memang kita tetap waspada untuk kemungkinan terjadinya gempa susulan berdasarkan hasil perkiraan BMKG itu menambah kehati-hatian kita, tapi bukan untuk berhenti ya, kita tetap lakukan, tapi tentu dengan perhitungan yang baik ya untuk operasi SAR yang efektif. Demikian. Baik. Terima kasih Pak Didi, terima kasih Pak Deden, terima kasih Pak Sunarto. Semoga bencana bisa segera berlalu dan semua korban bisa ditemukan dan para petugas bisa sehat semuanya. Terima kasih Bapak-Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.